Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy dan teman-teman atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 12 akan merepresentasikan tentang analisis sistem teknologi informasi yang berada di CV Mitra Nasa Sena Adiyatama. Nah, kami dari kelompok 12 Fathers akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Muhammad Dafa dengan NIM terakhir 006 dan Fawaz Ali Murtado dengan NIM terakhir 042 dan Fernando Ardianto dengan NIM terakhir 229. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu ada bab 1, gambaran umum perusahaan, lalu bab 2-nya ada aplikasi sistem teknologi informasi, yang bab 3 yaitu ada kesimpulan dan saran, dan selanjutnya ada lampiran. Oke, untuk yang bab pertama tentang profil usaha dari CV Mitra Nasional Adiyatama merupakan suatu payung usaha yang memiliki beberapa alat perusahaan dengan memberikan manfaat. Visi yang dimiliki adalah membawa manfaat bagi orang banyak dan menjadikan setiap ini usaha bermanfaat. Untuk misinya, yang pertama ada meningkatkan kualitas terbaik setiap produknya, yang kedua membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan menciptakan inovasi terbaru. Oke, untuk struktur organisasi di CV ini adalah yang pertama ada owner, direksi, dan di bawah direksi ada 3 manajer. Yang pertama manajer pemasaran, ada manajer inti dan manajer produksi, dan setiap manajer mempunyai tim masing-masing. Lalu kita memasuki bab 2, yaitu aplikasi sistem teknologi informasi, yaitu yang pertama ada fungsi akuntansi dalam sistem teknologi informasi. Fungsi akuntansi dalam sistem teknologi informasi adalah untuk mengotomatisasi proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan, meningkatkan akurasi, dan mengurangi kesalahan. Digunakan dengan aplikasi maju dan semua jenis barang dan kode produk juga bisa detail dimasukkan sehingga tidak memerlukan waktu banyak untuk mendeteksi barang tersebut dan mengetahui mana yang bayar dengan harga normal dan mana yang harga diskon. Selain itu, setiap pembelian harus menggunakan nota fisik yang jelas. Oke, untuk selanjutnya analisis fungsi akuntansi memiliki kelebihan akurasi tinggi, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan, yang kedua efisiensi waktu untuk cepat proses akuntansi, yang ketiga integrasi data, memungkinkan integrasi dengan departemen. Lalu untuk kekurangannya sendiri harus memerlukan biaya implementasi, memerlukan investasi awal yang signifikan untuk perangkat lunak dan pelatihan. Yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi kegagalan sistem dapat mengganggu operasi akuntansi. Baik, selanjutnya adalah fungsi pemasaran dalam sistem teknologi informasi. Fungsi pemasaran dalam sistem teknologi informasi adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan serta pasar, mendukung kegiatan pemasaran digital dan analitik. Dengan aplikasi yang sudah bisa dioptimasi dengan optimal, contohnya menyusun harga promo dan building, sehingga tidak perlu mencatat satu-satu semua yang sudah masuk ke dalam sistem. Lalu untuk analisis fungsi pemasaran, untuk kelebihannya yaitu analisis mendalam, yaitu memungkinkan analisis data besar untuk memahami perilaku pelanggan. Lalu untuk efektivitas kampanye, pelacakan dan penyesuaian kampanye secara real time. Personalisasi, mengoptimalkan pengalaman pelanggan melalui pemasaran yang dipersonalisasi. Lalu untuk kekurangannya, privasi data, risiko kebocoran data pelanggan. Lalu untuk kompleksitas, membutuhkan keahlian khusus untuk mengelola dan menganalisis data. Untuk selanjutnya fungsi sumber daya manusia dalam sistem teknologi informasi. Fungsi sumber daya manusia dalam sistem teknologi informasi adalah untuk pengelola data karyawan, penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Tetap semua perlu yang namanya SDM,
karena tidak semua hal bisa dilakukan oleh AI atau kecerdasan buatan, sehingga sangat penting di perusahaan ini karena bagian teknis lapangan yang tidak bisa digantikan oleh sebagai contoh membuat roti dan packing. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis sumber daya manusia. Yang pertama mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya adalah efisiensi administratif, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang berulang. Selanjutnya ada data terpusat yaitu penyimpanan dan akses data yang terpusat, dan pengembangan karyawan yaitu mendukung pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk kekurangannya sendiri adalah biaya atau investasi awal dan pemeliharaan sistem yang begitu mahal, dan keamanan data yaitu resiko terhadap kebocoran informasi karyawan. Lalu selanjutnya yaitu fungsi produksi atau operasi dalam sistem teknologi informasi. Fungsi produksi atau operasi dalam sistem teknologi informasi adalah untuk mengoptimalkan proses produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasokan. Produksi menjadi bagian sangat penting juga karena untuk menghasilkan barang jadi, sehingga fungsi produksi ini sangat penting, namun di balik itu perlu proses controlling sehingga menciptakan produk jadi yang berkualitas. Oke, selanjutnya analisis fungsi produksi atau operasi. Memiliki kelebihan efisiensi operasional, mengotomatisasi, dan memantau proses produksi secara real time. Yang kedua, pengendalian persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan kelebihan stok. Yang ketiga, kualitas produk atau pengendalian kualitas produk itu sendiri. Untuk kekurangannya, kompleksitas implementasi, memerlukan waktu dan sumber daya yang besar untuk implementasi. Dan yang kedua, resiko teknis kegagalan sistem dapat menghentikan operasi produksi. Baik, selanjutnya adalah fungsi keuangan dalam teknologi informasi, yaitu fungsi dalam sistem teknologi adalah untuk mengelola anggaran, perencanaan keuangan, dan analisis keuangan. Fungsi keuangan menjadi roda penggerak di semua lini karena produksi bisa berjalan dengan adanya fungsi keuangan. Selanjutnya, dan pemasaran bisa berjalan maksimal karena ada fungsi keuangan, dan SDM tanpa adanya fungsi keuangan juga tidak bisa berjalan. Lalu untuk kelebihan dan kelebihannya yaitu pengelolaan anggaran, memudahkan perencanaan dan pengendalian anggaran. Analisis keuangan, mendukung analisis mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu untuk manajemen risiko, memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko keuangan. Lalu untuk kekurangannya, biaya implementasi, investasi awal yang tinggi untuk sistem dan pelatihan. Ketergantungan pada data, yaitu kualitas analisis tergantung pada data yang akurat dan lengkap. Selanjutnya, fungsi lain dalam sistem teknologi informasi. Mencakup manajemen rantai pasokan, layanan pelanggan, dan analisis data. Tidak kalah pentingnya, ini juga bisa menunjang semua aspek seperti pemasaran dengan tujuan sebagai database yang nanti bisa diberitahu untuk promo terbaru ataupun dengan adanya pemberitahuan yang penting dan semua kegiatan yang terjadi. Baik, selanjutnya adalah analisis fungsi lain yang punya kelebihan. Yang pertama ada integrasi, yaitu mungkin sinkronisasi antar departemen meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah dari sisi analisis data, yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada pelayanan pelanggan, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui sistem CRM. Biasanya sistem ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama adalah biaya dan kompleksitas yang memiliki implementasi yang kompleks dan biaya yang tinggi. Kemudian dari sisi keamanan, yaitu resiko keamanan data dan privasi yang perlu dikelola dengan baik. Lalu sekarang kita memasuki bab 3, yaitu simpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, penggunaan teknologi informasi dalam berbagai fungsi bisnis dapat memberikan berbagai kelebihan, seperti peningkatan akurasi, efisiensi waktu, analisis mendalam, efektivitas kampanye, pengelolaan anggaran yang lebih baik, dan efisiensi operasional.
Namun, terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti biaya implementasi yang tinggi, ketergantungan pada teknologi yang dapat mengganggu operasi, kompleksitas implementasi yang memerlukan waktu dan sumber daya besar, risiko teknis yang dapat menghentikan operasi produksi, risiko kebocoran data pelanggan, kompleksitas dalam pengelolaan dan analisis data, biaya dan kompleksitas implementasi yang tinggi, serta risiko keamanan data dan privasi yang perlu dikelola dengan baik. Oke, menurut hasil diskusi kelompok kita ada 5 saran. Yang pertama, perusahaan perlu mempertimbangkan investasi awal yang signifikan untuk implementasi teknologi informasi dalam berbagai aspek bisnis, namun juga perlu memperhitungkan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Yang kedua, penting untuk melakukan pelatihan yang memadai bagi karyawan agar dapat mengelola dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dengan baik. Yang ketiga, perusahaan perlu memperhatikan keamanan data dan privasi pelanggan serta karyawan dengan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan data yang tepat. Yang keempat, integrasi antar departemen dalam sistem teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Untuk yang kelima, perusahaan perlu memperhatikan risiko dan tantangan yang mungkin timbul dari implementasi teknologi informasi, seperti biaya tinggi, ketergantungan pada teknologi, dan risiko keamanan data. Dengan memperhatikan kesimpulan dan saran di atas, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai fungsi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Baik, ini adalah lampiran atau dokumentasi yang ada di CV yang kami bahas. Di sini CV-nya bergerak, ada beberapa anak perusahaan seperti yang salah satunya adalah Esrol Bakery yang bergerak di bidang bakery. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 12. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.